Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan akan menghapus kelas 1, 2, dan 3 dan akan memberlakukan kelas standar termasuk tarif tunggal per Juli 2022. Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN, Ine Mulyati menjelaskan regulasi hal tersebut masih disiapkan dan ditargetkan selesai akhir Juni. Sementara perhitungan tarif untuk rumah sakit dan besaran iuran untuk masyarakat masih dalam tahap pembahasan. Sementara itu, terkait rencana implementasi akan dilaksanakan di rumah sakit vertikal dengan 9 kriteria. Saat ini ada 34 rumah sakit vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk bulan Juli mendatang, aturan baru ini nantinya akan berlangsung 50% atau di 18 rumah sakit vertikal. Setelah mengumumkan pembukaan keran ekspor CPO, pemerintah kembali menerapkan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) produk minyak goreng dengan jumlah 50% lebih tinggi dibandingkan proyeksi kebutuhan domestik per bulan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dalam tahap peralihan, pemerintah menetapkan DMO minyak goreng sebanyak 300.000 ton per bulan. Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik agar harga minyak goreng kembali ke harga eceran tertinggi sekitar Rp14.000 per liter. Luhut menambahkan, produsen eksportir yang menjalankan DMO dengan jangkauan daerah yang lebih jauh akan mendapatkan kompensasi volume ekspor lebih banyak. Badan Pengatur Hilir Minyak, Gas dan Bumi atau BPH Migas beserta Pertamina akan melarang mobil mewah menggunakan BBM jenis subsidi seperti RON 90 atau Pertalite. Larangan mobil mewah ini akan dilihat berdasarkan besaran kubikal sentimeter atau cc-nya. Meskipun hingga saat ini Kepala BPH Migas, Erika Retnowati belum merinci detail besaran cc yang dimaksud. Menurut Erika, pertimbangan pelarangan mobil mewah menggunakan Pertalite berdasarkan cc karena jika semakin besar cc kendaraan maka akan semakin banyak mengonsumsi Pertalite. Saat ini BPH Migas dan Pertamina sedang menyusun petunjuk teknis mengenai kriteria kendaraan yang berhak membeli Pertalite. Selain mobil mewah, kendaraan yang juga akan dilarang membeli Pertalite adalah kendaraan dinas milik TNI, Polri, serta BUMN. Pemerintah menyatakan jika program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan berakhir pada tahun ini. Selama 3 tahun terakhir, program itu memakan biaya Rp1.895,5 triliun. Adapun pada tahun ini, realisasi dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi hingga 13 Mei 2022 mencapai Rp80,79 triliun atau 17,7% dari total alokasi. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, situasi perekonomian ke depan tidak akan mudah karena sejumlah tantangan seperti krisis energi, pangan, utang, hingga inflasi. Erlangga menyebut krisis energi mampu menggerus anggaran hingga Rp424 triliun. Oleh karena itu, tahun depan pemerintah mulai fokus untuk penanganan beberapa krisis global tersebut dalam Global Crisis Response Group GCRG yang dibentuk oleh PBB pada Maret 2022. PBB telah menugaskan Presiden Jokowi menjadi Group Champions dari GCRG. Tugas ini menurut Erlangga menjadi tanggung jawab pemerintah setelah dibubarkannya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun depan. Elon Musk akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 10.000 karyawannya. Alasan PHK tersebut akibat memburuknya kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, pada akhir 2021 lalu, Tesla mempekerjakan sekitar 100.000 karyawan di berbagai cabang perusahaan yang terletak di seluruh dunia. Meski demikian, permintaan terhadap mobil Tesla dan kendaraan listrik masih kokoh di tengah inflasi AS yang pecah rekor dalam 40 tahun terakhir. Sebelum pengumuman, Musk mengisyaratkan perusahaan berhenti merekrut pekerja di seluruh dunia. Padahal di LinkedIn, Tesla membuka sekitar 5.000 lowongan pekerjaan.